pakai hijab cuma untuk membatasi diri, bukan untuk menutup aurat. Jangan sampai kita melahirkan anak yang kurang aja. Itu menjatuhkan. Buat apa sih kamu menghafalkan Al-Quran? Assalamualaikum sahabat Villa, ketemu lagi di Ittihadul Qulub channel. Kali ini kita mau berbagi pengalaman dan cerita. Siapa sih orangnya? Kalian penasaran? Yuk ikutin terus ya. Sahabat Villa, kali ini kita bertemu dengan teman seperjuangan kita di Rumah Quran yang biasa disapa dengan Bunda Aurel. Sini kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum Bunda. Sehat Bunda? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dari mana Bunda? Saya aslinya dari Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pontianak. Kotanya Tugu Katulistiwa. Masya Allah, jauh juga ya. Kesini Alhamdulillah. karena kerjaan apa yang hijrah? Kesini itu bisa termasuk golongan hijab. Hijrah ya. Boleh saya tanya sesuatu kepada Bunda? Sedikit mengenai bagaimana sih proses hijrahnya Bunda pada saat ini? Kalau kita ngomongin proses hijrah, itu perjalanannya pasti panjang ya Ustazah ya. Panjang. Hijrah saya itu mungkin dimulai dari saya balik. Saya balik itu sampailah menikah, alhamdulillah punya anak, sampai kita ketemulah di sini. Itu perjalanannya itu memang panjang dan sangat panjang, karena semua lika-liku hidup di dunia ini semua udah saya rasakan, dari itu hitam, putih, gelap, terang, alhamdulillah ya. udah. Masya Allah. Pakai kerudung menetap kayak gini tuh kan biasanya awalan ya ada omongan dari tetangga, bahkan dari keluarga terdekat pun. Gimana tuh Bun? Kalau masalah pakai hijab tuh memang dari di Pontianak itu pakai hijab cuma untuk membatasi diri, bukan untuk menutup aurat. Bukan sebagai kewajiban ya. Iya, gitu ya. cuma untuk membatasi diri, sebab saya tuh orangnya yang mudah bergaul. Laki-laki perempuan itu mudah bergaul. Jadi kalau adanya hijab saya kan ada batas-batasan juga. Kalau bergaulnya nggak usah terlalu berlebihan lah gitu. Soalnya kan saya kalau udah berkumpul bergaul, kita tuh bercandanya tuh kadang-kadang ya berlebih-lebihan ya, melewati batas. melewati ya. batas. Jadi kalau di hijab tuh kan ada sedikit kak lah, ada sedikit kak dengan kawan-kawan seperti itu. Tapi kalau untuk menutup aurat itu karena dengan Abi sekarang, sebab dia menunjukkan cintanya yang besar kepada keluarga dan istri, dan saya mendedikasikan diri saya untuk suami saya. Cintanya dunia akhirat ya Bunda ya. Amin, amin. Mudah-mudahan ya. Bagaimana respon suami dan anak-anak ketika Bunda memulai hijrah? Kalau untuk respon suami, alhamdulillah mendukung banget, dari segi materi, dari segi finansial. Materi kebanyakan dibantu sama suami. Alhamdulillah ya Bunda. Ada yang menumpang ya. Iya. Kan menghafal itu kan sulit ya. Jadi nggak sulit sih Bun. sulit bagi saya karena mulainya dari awal gitu. Ya. Jadi karena ada dukungan suami, kalau salah mahrojnya, salah lapasnya itu suami betul kan. Dan kalau untuk anak-anak itu alhamdulillah juga anak-anak mendukung. Jadi mamanya baca, anaknya ngeliatin. Jadi belajar bareng sekeluarga. Belajar ya, bareng sekeluarga. Niat dari hijrah ini kan untuk membawa anak-anak saya. Niat saya tuh kan, kalau saya mau anak-anak saya menjadi lebih baik, menjadi orang baik, itu harus dimulai dari ibunya dulu. Bagaimana seorang pendidik itu
bisa membuat anaknya lebih baik. Kalau tidak ada ilmu itu kan tidak bisa. Jadi menjadi terdidik dulu sebelum mendidik. Iya, Jadi terdidik kalau misalnya dulu kita mau sebelum belajar, ya itu jangan sampai kita melahirkan anak yang kurang ajar. Anak kitanya nggak mau belajar. Dan Bunda keren banget ya, udah mau belajar, masya Allah. Amin, mudah-mudahan apa yang saya niatkan, apa yang saya harapkan dan apa yang saya impikan itu dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang hijrah ya Bun ya. Tadi kan Bunda udah hijrah. Kadang orang tuh hijrah mah gampang Bun. Nah istiqomahnya itu yang luar biasa sulit. Bagaimana sih untuk mempertahankan keadaan Bunda saat ini, untuk menutup aura secara kafah, untuk yang lebih baik lagi hubungan kita dengan Allah, terutama dengan Al-Quran itu gimana sih Bunda? Memang untuk menjalankan istiqomah ini berat. Saya sempat itu sahabat dekat saya sendiri itu menjatuhkan, tapi di saat itu saya cuma bilang yakinlah, apapun yang Allah tetapkan, mau itu qada baik dan benar, mau itu ketentuan yang jahat dan buruk, yakinlah itu semua sudah diberikan Allah. Kalau kita ikhlas, Allah akan memberikan yang baik lagi. Jadi yang membuat saya untuk istiqomah itu yakin akan kedepannya ini begini, kedepannya ini akan lebih baik. Apapun yang ada di pikiran dan di hati itu memang tidak sinkron, tapi saya selalu yakin untuk menjadi yang lebih baik, menjadi terbaik dari yang baik. Jadi misalnya kalau misalnya hijrah karena Allah, ya jangan mundur karena manusia ya Bun ya. Iya. Ya, jadi Bismillah, apapun keadaannya yakin sama Allah, pasti Allah akan menyiapkan yang lebih baik lagi ya. Ya, itu seperti itu. Hanya keyakinan yang kita mulai dan kita miliki. Dan yakin itu ya butuh ilmu ya Bun ya. Nah untuk mengilmui diri sendiri itu gimana Bun? Saya mencoba untuk ikhlas. Ikhlas ya. Ya, sebab tidak semua orang bisa untuk ikhlas. Mudah sih diucapkan, Mudah tapi diucapkan. prakteknya ya Bun Iya. ya itu luar biasa. Saya mencoba untuk ikhlas. Apapun yang telah terjadi, perjalanan hijrah saya itu memang berliku-liku. Sampai saya dari menikah, bercerai, menikah lagi, bekerja, dan Pernah bekerja, punya proses itu Bun ya. bekerja, menikah lagi, dan sekarang alhamdulillah itu semua lembut. Allah kasih lembut semua. Kita memperbaiki diri karena Allah, dan Allah akan mengirimkan orang-orang yang bisa mendekatkan kita sama Allah. Nah Bun, hal yang paling berkesan ketika hijrah itu apa sih Bun? Terutama pahitnya dulu deh. Hal yang paling berkesan selama saya hijrah itu, pertama, saya dapat cemoohan dari sahabat saya. Itu sahabat saya itu sahabat yang saya miliki satu-satunya. Dari zaman kami sekolah SMP sampai kita menikah itu selalu bersama-sama. Hamil anak pertama juga sama-sama. Sama-sama hamil. Usia anak kami tidak jauh beda, hanya hitungan hari seperti itu. Pertama dia tanya seperti ini dengan saya paling ingat itu, dia tanya, betapa sih kamu menghafalkan Al-Quran? Pertanyaan dari dia tuh. Iya, saya langsung ngomong, lu muslim apa bukan? Ngomong gitu kan. Jadi di situ saya, ya Allah kok gini benar gitu. Ya Allah kok dia tuh nggak pernah, padahal gini saya dengan dia tuh sama. Kita menjalani hidup lika-liku dunia itu sama. Tapi hidayah tidak semua Allah berikan. Ini yang satu, hidayah tidak semua Allah berikan. Kita hidup bersama-sama. Walaupun saya hidup melanglang buana seperti burung yang terbang ke sana kemari, tapi alhamdulillah itu yang menjadikan kita lebih berpikiran lebih dewasa, wawasan lebih daripada yang mereka cuma katak di dalam tempurung. Itu satu poin yang buat saya menjadi semangat untuk hijrah. Yang kedua itu dukungan dari suami saya. Suami saya, dan saya melihat anak saya punya anak 4. Saya melihat anak saya 4 itu sedih dan miris. Ini kedepannya anak-anak ini gimana gitu? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana?
Jadi saya pikir kalau tidak saya kuatkan dengan diri saya sendiri, bagaimana nasib anak-anak ke depannya? Karena saya sudah melalui semua perjalanan hidup dan saya tahu mana buruknya dunia. Tapi kalau anak-anak cuma dikasih omongan tanpa ada yang pasti, itu kayaknya kurang afdol. Tumpul ya, kita cuma nasihatin tapi prakteknya kita sendiri enggak ya. Iya, tumpul, benar, iya benar-benar tumpul. Dan kurang afdal kalau tidak diridhoi Allah. Dan untuk mendapat ridho Allah itu bagaimana? Itu yang sekarang saya jalani, itu yang saya coba perjuangkan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena itu tujuan hidup kita ya, Iya. cari ridho Allah. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, udah saya di ridho Allah. Mau itu tentang bahagia atau pahit ya jalanin aja. Yang penting yakin ya Bun ya. Yakin, yang penting yakin. Alhamdulillah selama perjalanan ini suka duka ada. Saya senang, kesenangan saya bisa support dari keluarga saya, terutama suami dan anak-anak. Terus keyakinan saya yang tidak memudar, dan saya lagi memupuk ambisi saya. Sebab saya orangnya bukan yang terlalu ambisi. Sebab saya tidak pernah, dari zaman dulu sih hidup saya tidak pernah hidup untuk diri saya sendiri. Saya hidup untuk orang. Saya selalu hidup ingin bermanfaat bagi orang. Jadi apapun yang saya lakukan itu kebanyakan lebih mempertimbangkan perasaan orang. Perasaan orang lain ya. Jadi Tapi, pengen itu. iya, yang tapi lebih sekarang manfaat saya ya. ada ambisi nih untuk diri saya sendiri. Apa tuh Bun? Bekal saya untuk akhirat. Masya Allah. Dan itu butuh proses ya. Iya. Perbekalan itu enggak yang sehari dua hari langsung itu, tapi kan ada proses untuk bagaimana caranya untuk akhir yang baik ya Bun ya. Dan Iya. akhir yang baik itu otomatis harus ya sehari-harinya harus baik juga gitu. Agar kelak cerminannya di akhir nanti. Bun, pertanyaan terakhir. Pesan untuk para muslimah yang sekarang lagi hijrah, bagaimana untuk tetap istiqomah pada jalan Allah, ya terutama tadi jalan yang Allah ridhoi. Buat bunda-bunda yang di luar sana, kakak-kakak bunda soleh dan soleha, saya Bunda Aurel ingin memberi support semuanya. Tetaplah yakin dengan ketentuan Allah. Yakinlah dengan apa yang engkau jalani hari ini akan mendapatkan ridho Allah. Yakinlah bahwa apapun yang engkau lakukan, beristighfarlah kepada Allah, semuanya akan baik-baik saja. Yakin, seyakin-yakinnya. Allahu Akbar. Kesimpulannya, wahai para muslimah, tetaplah berpegang teguh kepada agamanya Allah, walaupun memang sulit gitu. Karena kesulitan itu nanti akan Allah hitung sebagai pahala dan kebaikan kita yang kelak nanti akan dibalas di akhirat kita. Jadi buat kalian yang sudah proses hijrah dan istiqomah, teruslah berjuang, teruslah bersemangat, teruslah memperbaiki diri, memperbarui ilmu-ilmu yang terus mudah-mudahan ilmu itu akan membawa kita kepada ketaatan dan kebaikan. Semoga tayangan video kali ini bermanfaat untuk kita gitu ya, terutama untuk kami semua ya, untuk kita berdua gitu. Karena bukan berarti kita ngomong apa-apa nih, Iya, jadi bukan paling berarti baik ya, bukan enggak berarti sama sekali. kami ingin menjelaskan siapa diri kami. Ya, tidak gitu. Tidak. Kita tidak perlu menjelaskan diri kita kepada orang yang tidak suka dengan kita. Dan kita tidak perlu ya berbicara tentang yang sesuatu yang berlebih-lebihan, tapi hanya untuk memberi support dan semangat buat bunda-bunda yang di luar aja. Jadi kalau misalnya ada baiknya, kalian boleh ambil, tapi kalau ada buruknya, tolong ingatkan kami karena kami pun masih proses memperbaiki diri. Ya. Terima kasih Bunda untuk pelajaran pada hari ini. Masya Allah, Jumat berkah nih di sore hari. Dan mudah-mudahan setiap kebaikannya, setiap doa baiknya, mudah-mudahan Allah ijabah ya Bunda. Amin. Dan next mudah-mudahan kita ketemu lagi di part selanjutnya ya Bunda ya. Mudah-mudahan kita insya Allah. sama-sama dikasih kesehatan dalam taat. Ya, kami pamit ya Bunda ya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf ya Ustazah, kalau ada kesalahan itu semua datang dari saya. Kalau ada kebaikan semata-mata hanya milik Allah. Kami pamit ya Bunda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.